Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raudatul Jannah. Pada saat ini saya sedang berada di Istana Basa Pagaruyung atau yang biasa disebut dengan Kerajaan Pagaruyung. Istana Basa Pagaruyung atau Kerajaan Pagaruyung ini berlokasi di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Sebelumnya, Istana Basa Pagaruyung ini berlokasi di atas bukit, yaitu Bukit Batu Patah. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih pasti bagaimana sejarah awal berdirinya Kerajaan Pagaruyung ini, saya mewawancarai pemandu wisata yang berada di Istana Basa Pagaruyung ini. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Raudatul Jannah, mahasiswi Universitas Batu Sangkar dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya ingin bertanya nih Kak, bagaimana sih sejarah awal berdirinya Istana Basa Pagaruyung ini? Oke, baik. Pertama-tama mungkin tentang sejarah dari Istana Basa Pagaruyung sendiri. Bangunan yang sekarang yang kita tempati ini sebenarnya kan bangunan Afrika. Jadi sejarahnya bangunan Istana Basa Pagaruyung pertama kali dibangun itu di abad ke-13, tahun 1347. Lokasinya di Bukit Batu Patah, di atas bukit tiga pembangunan ini. Itu dulu bangunan asli ini dibangun oleh raja pertama Kerajaan Pagaruyung, yaitu Adityawarman. Nah, dari 1347 itu sampai abad ke-18 itu istananya masih istana yang lama. Di 1804 itu terjadi perang antara kaum adat dengan kaum agama. Pada saat itu istananya dibakar. Nah, baru ketika habis istana 1804 baru dibangun lagi replika pertamanya, pindah ke sini. Nah, pindah ke sini itu di tahun 1976 pasca kemerdekaan. Nah, 1976 terbakar lagi tahun 2007 karena benar kecil. Nah, ketika 2007 itu semua bangunannya hampir 100%, dan hanya 15% ketinggalan yang sama. Nah, ini dia bangunan replika kedua di sana. Lalu untuk masuknya Islam pada Istana Basa Pagaruyung ini pada kapan? Oke, dari 1347 itu memang Kerajaan Pagaruyung pada saat itu menganut Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, raja pertama kerajaannya itu Adityawarman berasal dari kerajaan Majapahit, jadi dia membawa aliran Hindu-Buddha ke Minangkabau. Nah, Islam masuk ke Minangkabau itu di abad ke-15, kalau tidak salah 15 dan 16, barulah kerajaan berubah menjadi kesultanan. Setelah Islam masuk ke kerajaan. Ya, sekian, terima kasih. Sama-sama. Dahulunya, Istana Basa Pagaruyung ini merupakan kediaman dari Raja Alam, sekaligus digunakan sebagai pusat pemerintahan dari sistem konfederasi yang dipimpin oleh Triumvirat atau Raja Tigoselo. Namun pada saat sekarang ini, Istana Basa Pagaruyung menjadi situs cagar budaya dan wisata yang terbuka untuk umum. Di samping Istana Basa Pagaruyung ini, terdapat sebuah surau yang mana surau ini berfungsi sebagai tempat beribadah dan menjadi tempat atau pusat kegiatan masyarakat dalam melakukan banyak hal. Contohnya saat mengadakan rapat, pertemuan, peringatan hari-hari bersejarah, dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, surau di Istana Basa Pagaruyung ini juga dijadikan tempat tidur putra raja yang telah berumur 7 tahun ke atas untuk melaksanakan sholat, belajar, membaca Al-Quran, serta di surau inilah mereka diajarkan tentang undang-undang adat, hukum syara, sejarah, seni budaya, dan bela diri. Surau ini menjadi tempat tidur para putra raja karena dahulunya anak laki-laki yang telah akhil balik tidak memiliki kamar di dalam Istana Basa Pagaruyung maupun rumah gadang lainnya di Minangkabau, dan suraulah yang dijadikan tempat untuk mereka tidur atau bermalam.